Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini selaku pemateri 1 akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran PAI. Pengertian dan hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan dalam pembelajaran atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode, pemilihan media, dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hakikatnya, strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran. Adapun konsep dasar strategi pembelajaran yaitu meliputi 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang 2 yaitu menentukan pilihan berkenaan dengan pemilihan pendekatan, memilih prosedur, metode, teknik, dan taktik belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menentukan norma dan kriteria indikator keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan strategi pembelajaran, strategi pembelajaran itu mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi beberapa indikator pencapaian hasil belajar. Tujuan inovasi strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan juga guru, memudahkan siswa dalam menimba ilmu. Keberhasilan dalam proses pembelajaran dilihat dari hasil belajar, yaitu tercapainya indikator yang telah ditentukan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Dasar pemilihan strategi pembelajaran ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua itu karakteristik dan jumlah siswa, yang ketiga itu materi atau pokok bahasan, yang keempat alokasi waktu, yang kelima sarana penunjang, yang keenam pengalaman dan kewibawaan pengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dengan judul beberapa istilah yang berhubungan dengan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan. Pendekatan itu suatu pandangan pembelajaran. Terus yang kedua ada metode. Metode itu beberapa cara untuk mengimplementasi strategi pembelajaran. Terus yang ketiga ada teknik, yang yaitu beberapa cara untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Terus yang selanjutnya ada taktik. Taktik itu ciri khas masing-masing pendidik dalam mengimplementasi strategi pembelajaran. Terus yang terakhir ada model. Model adalah rangkaian pendekatan strategi, metode, teknik bahkan taktik pembelajaran yang terangkai secara utuh. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? Nah, di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan guru, yang pertama pendekatan terhadap guru, terus yang kedua ada pendekatan terhadap siswa. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat masih sangat umum. Terus yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah merancang tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasi rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada teknik dan taktik pembelajaran.
Teknik pembelajaran ialah cara yang dilakukan dalam mengimplementasi metode pembelajaran secara spesifik. Terus sedangkan taktik pembelajaran dapat diartikan sebagai gaya seseorang dalam melaksanakan metode pembelajaran yang bersifat individual. Contohnya spesifik itu tadi, terus individual, dan yang terakhir yaitu unik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Pembelajaran berbasis ICT. Apakah ICT itu? ICT singkatan dari Information and Communication Technology, yang berarti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sejalan dengan perubahan zaman ke arah digitalisasi. Kehadiran ICT dalam era komunikasi global saat ini telah memberikan peluang dan perluasan interaksi antara dosen atau guru atau pakar, peserta didik dan mahasiswa, serta sumber-sumber belajar yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana implementasinya? Menggunakan ICT dalam proses penyampaian dan penyajian materi dalam bentuk media membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Macam-macam teknologi belajar yang digunakan. 1. Teknologi komputer. 2. Teknologi multimedia. 3. Teknologi telekomunikasi. Dan 4. Teknologi jaringan komputer. Contoh teknologi komputer: prosesor, media penyimpanan data atau informasi seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. Alat perekam seperti CD writer dan DVD writer. Alat input seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat output seperti layar monitor, printer, proyektor LCD, speaker, dan lain-lain. Contoh teknologi multimedia: kamera digital, pemutar video, pemutar audio, dan lain-lain. Contoh teknologi telekomunikasi: telepon konvensional, telepon seluler, dan lain-lain. Contoh teknologi jaringan komputer: Wi-Fi, internet, email, web, LAN, dan lain-lain. Yuk kita lihat strategi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. 1. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. 2. ICT sebagai sarana atau tempat belajar. 3. ICT sebagai sumber belajar. 4. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Tahap mengolah dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media berbasis ICT. 1. Mengumpulkan sumber yang memuat materi sesuai topik dan kurikulum. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, majalah atau jurnal, atau sumber-sumber di internet. 2. Membuat rancangan struktur isi atau outline media, urutan penyajian, dan metode pembelajaran. 3. Memilih materi yang sesuai untuk disajikan dengan sederhana dan komunikatif, dilengkapi ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau video audio. Perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Secara umum, perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak dapat berupa 1. Microsoft Word, 2. Microsoft PowerPoint, 3. Microsoft Excel, 4. Software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Microsoft Paint, CorelDRAW, dan lain-lain. 5. Software pengolah video seperti Microsoft Movie Maker. 6. Software pengolah suara seperti Microsoft Sound Recorder.
7. Software untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash. 8. Bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, dan lain-lain. 9. Software-software aplikasi khusus seperti MATLAB, Maple, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.